Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan mustalah hadis. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bahas hadis dhaif. Ada banyak pertanyaan tidak saya jawab karena memang belum waktunya. Sekarang kita terangkan. Dhaif bermakna lemah, kebalikan dari qawi. Sahih, waras, dhaif, lemah. Berarti hadis yang tidak memenuhi persyaratan sahih atau hasan. Kita tahu sahih dan hasan itu sama, bedanya kalau sahih itu persyaratannya 5 termasuk dobit. Kalau sahih dobitnya sempurna, ingatannya luar biasa, hadisnya dhaif, hadisnya sahih. Tetapi kalau apalan, ingatan biasa, ingatan apalannya biasa, maka hadisnya hasan. Tapi kalau seperti kita ini, catatan tidak punya, ya hafal gak patek, maka kita ini dhaif. Jadi sahih dan hasan bedanya tipis sekali, yaitu tentang daya ingatan. Jadi tetap sahih dan hasan itu persyaratannya 5. 5 persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratan 5 itu, salah satu saja kurang, maka hadis itu dhaif. Syarat sahih kemarin ittisalu sanad, sanadnya nyambung dari Kanjeng Nabi, dari Imam Bukhari sampai Kanjeng Nabi, nyambung. Yang kedua, rawi-rawi tadi, sanad tadi itu orangnya adalah thiqah. Yang ketiga adalah dobet, daya ingatan kuat atau punya catatan lengkap. Yang keempat syad, yang kelima syad dan ilat. Tidak kemasukan syad, yang kelima tidak kemasukan ilat. Ini pernah kita terangkan juga syad dan ilat. Tapi di sini tidak kita bahas karena jarang terjadi kasus syad dan kasus ilat. Kemarin kita jelaskan sudah. Sekarang yang titik poinnya adalah dhaif karena ini mungkin tidak mutasil syadnya, mungkin tidak dobit, mungkin tidak adalah. Jadi dhaif ini pada garis besarnya ada 2 penyebab. Pertama, terkait dengan tidak sambungnya sanad. Yang kedua, terkait dengan rawi. Apa rawinya tidak thiqah, apa rawinya lalian. Itu jadi 2 penyebab utama, ya. Yang terkait dengan sambungnya sanad, dan yang kedua terkait dengan rawi. Dhaif yang terkait dengan sambungnya sanad ada namanya al-musnad. Musnad kemarin sudah kita bahas, yaitu sanadnya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Kalau tidak sambung,
mungkin al-mursal, mungkin al-mu'allaq, mungkin al-mu'dol, mungkin al-munqati'. Al-munqati'. Nanti ada juga al-mudallas, ada mursal khafi, tapi itu sudah masuk ke dalam ini, keempat ini. Dhaif, lemah, tidak memenuhi persyaratan sahih atau hasan. Ini mungkin karena terkait dengan sanad, mungkin terkait dengan rawi. Sekarang yang kita bahas dulu adalah yang terkait dengan sanad. Bisa dilihat nanti di tulisan yang saya tulis. Mursal. Mursal dari kata-kata arsala atlaqo, melepas. Atlaqo, melepas. Apa mursal itu? Hadis yang menghilangkan sahabat, rawi pertama. Tidak dicantumkan rawi pertamanya. Seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tabi'in mengatakan qala Rasul. Maka itu disebut mursal. Jadi hadis yang terputus di awal rawi. Di awal rawi. Itu al-mursal. Tabi'in menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul dawuh, padahal beliau tabi'in. Maka itu namanya mursal. Bagaimana mursal ini? Bagaimana mursal ini? Kan hilang sanadnya. Ini bisa sahih, bisa dhaif. Ulama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu menerima hadis mursal dengan catatan mursilnya, tabi'innya itu adalah kibarut tabi'in, tabi'in besar. Kita paham apa yang namanya kibarut tabi'in. Artinya tabi'in yang ketemu dengan sahabat, beliau sudah dewasa. Ketemu dengan sahabat, beliau tabi'in ini sudah dewasa, maka disebut kibarut tabi'in. Itu persyaratan utama. Tabi'innya orang thiqah, terpercaya, dan beliau adalah kibarut tabi'in. Kok mengatakan qala Rasul mursal, tapi hadisnya diterima. Karena apa? Karena tabi'in ini adalah orang thiqah. Nek ditanya tak jelas menjawab, tidak mungkin beliau ini mendengar langsung, kan tidak mungkin. Terus tidak mungkin beliau ngarang. Otomatis dari sahabat. Karena tabi'in ini orang terpercaya. Itu. Jadi kalau ditanya dari mana, jelas beliau akan menjawab, yo dari sahabat. Nah, mursalnya seperti ini diterima. Ini yang rata-rata kita pakai. Adapun Imam Syafi'i itu memberikan persyaratan yang ketat kalau ada hadis mursal seperti ini. Di samping mursilnya itu seorang tabi'in besar, dan juga harus hidup lama dengan sahabat. Banyak persyaratan dari Imam Syafi'i. Tapi kita ikuti Imam 3 Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, dan juga ulama-ulama muhadditsin menerima hadis mursal dengan catatan mursilnya, yaitu
tabi'innya adalah tabi'in besar, orang terpercaya. Alasannya apa kok menerima? Jelas alasannya karena beliau adalah thiqah. Tabi'in ini thiqah. Tidak mungkin beliau ini ngarang terus mengatakan qala Rasul padahal dia tidak mendengar. Tidak mungkin, pasti mendengar dari sahabat, tapi beliau mengatakan qala Rasul. Membuang sahabat itu namanya mursal. Mursal. Selanjutnya ini mursal di Muwatta'nya Imam Malik ada hadis-hadis mursal karena Imam Malik itu ulama yang hebat, belum ada pemalsuan hadis sehingga beliau itu tidak begitu memperhatikan betul tentang sanad. Karena memang situasi orang baik-baik semua, tidak ada pemalsuan, beliau hidup di Madinah, sehingga beliau sering mengatakan melewati membuang sahabat. Saya dari ini qala Rasul gitu. Itu namanya mursal tapi diterima. Yang kedua mu'allaq. Nanti kita foto, sudah kita gambarkan bagaimana yang namanya mursal, terus bagaimana mu'allaq itu. Mu'allaq gantung, orang nempel dhuwur, orang nempel ngisor, gantung. Itu namanya mu'allaq, yang digantungkan. Menurut mustalah hadis, apa hadis mu'allaq? Dhaif ini adalah hadis yang sanadnya hilang di awal sanad. Di awal sanad, jadi umpama tidak menyebutkan guru, tapi menyebutkan gurune guru. Itu namanya mu'allaq. Namanya mu'allaq. Mestinya kita menerima hadis dari Yefatah ke Mbah Hasim. Mestinya begitu. Kita lewati. Ini dari Mbah Hasim, padahal kita buang guru pertama. Maka namanya mu'allaq. Mbah Hasim dari gurunya dari sampai Imam Bukhari. Itu namanya mu'allaq. Hilang rawi awal sanad. Hilang awal sanad, yaitu gurunya. Pas itu namanya awal sanad. Tidak dicantumkan, maka disebut mu'allaq. Lah nek dibuang terus langsung muni qala Rasul. Nah, kita sering dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguntok. Itu namanya juga mu'allaq. Hilang semua sanadnya, langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mu'allaq. Karena itu kalau menyampaikan hadis jadilah musnid. Musnid. Apa musnid itu? Asnada yusnidu isnadan. Orang menyampaikan hadis ya, disertai dengan sanadnya. Apa dia punya sanad atau sekedar tahu? Menyampaikan hadis disertai dengan sanadnya itu namanya musnid. Apa dia memang punya sanad atau hanya sekedar tahu? Contoh begini, musnid. Kita ini menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sanad an sampai qala Rasul. Itu namanya musnid. Namanya musnid. Dia pernah ngaji, saya pernah ngaji Bukhari, kemudian dikasih sanad oleh guru saya. Sak pondok kasih sanad. Maka saya namanya musnid yang punya sanad. Musnid yang punya sanad. Qala Rasulullah, saya sebutkan sanad. An qala Rasul. Itu namanya musnid. Kalau sekedar tahu, ndelok kitab maca Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Terus kita menyampaikan hadis.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Itu namanya juga musnid, sekedar tahu tapi tidak punya sanad. Karena itu usahakan kalau menyampaikan sebuah hadis, sampaikan rawinya. Rawahu siapa? Rawahul Bukhari. Agar kita disebut musnid. Kalau kita tidak menyebutkan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya mu'allaq hadisnya, dhaif. Jadi dhaif yang kita sampaikan. Oleh karena itu minimal rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi, rawahu Hakim, minimal ada rawahu siapa di situ. Ini hadis rawahu Tirmidzi, hadis rawahu, itu namanya kita sudah sebut musnid. Musnid bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana Anda dapat hadis itu? Oh, dari Imam Bukhari, di kitab Imam Bukhari, di kitab Tirmidzi, di kitab Abu Dawud. Itu namanya musnid. Nah, kalau tidak bisa kita mu'allaq. Mu'allaq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngotak rawahu mana, rawahu, namanya mu'allaq. Mu'allaq. Kita kembali, mu'allaq ini guru pertama tidak dicantumkan, dibuang. Jadi sanad, awalu sanad itu guru pertama, itu awalu sanad. Tidak kita sebutkan, maka disebut mu'allaq. Nanti bisa dilihat skema yang kita bikin. Kemudian al-mu'dhal. Al-mu'dhal ini, saya ulangi, kalau mursal hilang sahabat. Kalau mu'allaq hilang guru kita. Tidak kita cantumkan. Nek mu'dhal hilang lurun yang tengah-tengah. Hilang lurun yang tengah-tengah. Imam hadis, Imam Tirmidzi umpama. Terus punya hadis dari gurunya disebutkan. Gurunya an ini. Terus mencolok ke yang ketiga, yang guru yang keempat. Kedua dan ketiga tidak disebutkan. Ada dua nama rawi berurutan tidak disebutkan, maka disebut mu'dhal. Mu'dhal. Nah, kemudian al-munqati. Al-munqati ini terputus. Semua tadi mu'allaq, mursal, mu'dhal itu munqati, terputus semua. Tapi nek terputusnya itu sahabat, langsung kanjeng Nabi, namanya mursal. Kalau terputusnya guru di atas rawi, di atas imam, maka disebut mu'allaq. Nek apan ilang luru mu'dhal. Lah munqati bagaimana? Selain tiga itu, maka disebut munqati. Mungkin hilang tabi'in satu, itu namanya munqati. Mungkin hilang tabi'in, namanya munqati. Dhaif. Jadi yang tidak nyambung sanadnya ini menjadi hadis dhaif. Kecuali yang mursal tadi, mursal yang memenuhi persyaratan, yaitu mursilnya adalah tabi'in besar. Mursilnya tabi'in besar, kibarut tabi'in. Dan thiqah, otomatis thiqah. Kalau tidak thiqah, kurangan kok mengatakan qala Rasul. Nah, ini hadisnya mursal yang ditolak, mursal yang dhaif. Jadi kita tahu hadis dhaif yang mana. Pertanyaan, bagaimana dhaif ini? Dhaif dari sisi tidak sambungnya sanad. Nanti ada dhaif karena rawinya tercela nanti. Sekarang sisi sanad. Jadi ini
Bisa mungkin mursal, mu'allaq, mu'dol, munqati'. Mungkin mursal khafi, mungkin mudallas. Itu enggak sekana lah. Secara umum saja. Ini dhaif dari sisi sambungnya sanad. Ada pertanyaan bagaimana menggunakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Dhaif itu belum tentu palsu, belum tentu terus jelek. Dhaif itu kan karena tidak memenuhi persyaratan mergo sanate ada yang terputus. Mungkin begitu. Sehingga ulama menggunakan hadis dhaif itu kalau soal akidah tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Soal hukum juga tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau soal mau'idhah, soal fadhailul amal, tidak apa-apa. Soal dhaif itu kan belum tentu isinya salah. Dawuh Kanjeng Nabi bener, sayang sing nggawa umpama gak cerdas. Tapi orangnya bagus, ini gak cerdas. Daya ingatannya biasa-biasa. Nah, hadisnya dhaif. Apa terus kita buang? Kanjeng Nabi dawuh seperti itu hanya gara-gara rawinya saja yang kurang pinter. Akhirnya nilai, hadisnya menjadi nilai dhaif. Oleh karena itu ulama masih menggunakan hadis dhaif asal tidak urusan akidah dan tidak urusan halal haram. Barangkali itu nanti yang penting kita tahu dhaif mungkin karena sanad. Ini yang kita terangkan sanad. Yang akan datang kita menerangkan dhaif karena rawinya. Mungkin rawinya tidak adalah pernah mabuk, pernah judi, atau rawinya tukang malsu, tukang bujuk, atau rawinya itu rodok lalian. Nah, itu dhaif karena rawi. Besok itu banyak macamnya, Barangkali itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan, yang kita pakai adalah pertanyaan buku apa? Yang kita gunakan di sini Taisiru Mustalahil Hadis. Sama saja di mana-mana, sama saja. Sama. Cuma ini ringkes saya pakai. Kan?